Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham ASII. Untuk saham ASII kemarin Jumat tanggal 23 Juni itu ya masih di area sini-sini aja, masih konsolidasi di atas supportnya ya. Untuk level support secara Fibonacci ada di 6.750. Kalau kita cek untuk transaksinya saham ASII, kemarin tanggal 23 Juni ASINnya masuk ya, jadi kemarin Jumat ASINnya netbuy 25,3 M. Kalau kita cek dari tanggal ketika awal breakout berarti dari tanggal 6 Juni ya. Coba kalau kita cek dari tanggal 6 Juni untuk saham ASII, ASINnya netbuy 137,8, padahal valuasinya 3,5 triliun. Jadi kadang masuk kadang keluar untuk ASINnya di saham ASI ini ya ketika konsolidasi di atas. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham ASII kemarin Jumat tanggal 23 itu yang masuk ada BK ya, BK versi asing nih. Untuk BK versi asing masuk 89,7 M, kemudian ZP versi asing masuk 17 M-an ya, dan yang keluar untuk aslinya ada YU, GW, KZBK yang masuk paling banyak. Kalau kita cek dari tanggal 6 ketika konsolidasi di atas, untuk BK versi asing udah netbuy 440,7 M. Ini kelihatan sekali ya kalau BK itu cenderung ya ini masuk di saham ASII ketika konsolidasi di atas. Semoga saja untuk harganya untuk saham ASI itu enggak jebol di bawah 6750 ya. Semoga saja untuk besok ya paling enggak konsolidasi dulu dan bertahan di atas 6.750. Untuk resistennya sih di 7.175. Misal naik ya, misal naik. Kemungkinan sih untuk besok Senin tanggal 26 mungkin masih akan di arah sini-sini aja ya, konsolidasi di atas supportnya. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita cek saham UNVR ya. Dan untuk saham UNVR harganya kemarin Jumat naik tipis tapi 0,47%, sempat turun cuman ditarik naik lagi sih. Untuk saham UNVR ini kayaknya mau bagi dividen ya pasar untuk saham UNVR ini. Untuk saham UNVR ya mau bagi dividen sih Rp71, comeback-nya tanggal 3 Juni, Rp71, tapi harganya malah turun ya. Kalau kita cek gimana untuk transaksinya untuk UNVR, kalau kita cek dari tanggal 6 sih net sell, tapi untuk kemarin Jumat tanggal 23 aslinya juga masih keluar 5,8 M, dan untuk valuasinya sebenarnya nggak gede-gede banget ya, 32. Kelas UNVR ya ya biasa saja sih. UNVR kalau kita cek lebih detail lagi kemarin tanggal 23 Juni untuk saham UNVR ini kita bisa lihat bareng-bareng malah BK net sell 7,4 ya. BK ini versi asing yang keluar, jadi malah didistribusi oleh BK. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 19 untuk saham UNVR, BK terus keluar ya, BK, YU terus keluar. Tuh BK-nya udah net sell 73 M, untuk YU udah net sell 30,1 M. ZP, DP ini asing semua, ini broker-broker asing, BK, ZU, ZP, YU, ZP ya, asing. Jadi aslinya cenderung distribusi sih. Jadi kalau buat teman-teman yang mau entry eh ya disclaimer sih, cuman agak gimana gitu ya kalau aslinya aja malah keluar di saham seperti UNVR. Mungkin untuk saham UNVR habis bagi dividen kemungkinan sih kalaupun turun ya nggak dalam-dalam banget ya. Karena untuk harganya juga udah di bawah. Kalau kita lihat sekilas untuk kuartal 1 pendapatannya turun ya. Untuk EPS-nya itu 37 aja rupiah ya. Padahal sebelumnya di kuartal 1 tahun kemarin 53. Lihat aja nanti di kuartal 2 gimana. Kalau misal kuartal 2 yaitu mengalami kenaikan atau ya pendapatannya naik, itu kemungkinan saham-saham seperti UNVR ini akan mengikuti naik ya, akan naik juga untuk harga sahamnya. Di ya mungkin untuk resistennya ada di 4.350 menjelang comeback, semoga aja bisa ngejar area sini, kalau bisa breakout malah bisa naik lagi, sebenarnya sih seperti itu. Tapi untuk besok
Senin lihat transaksi kemarin Jumat nggak rame-rame banget ya, mending, ya perlu hati-hati sih. Itu aja ya untuk saham UNVR. Untuk selanjutnya kita cek saham, HMSP. Untuk saham HMSP juga udah lama nggak kita cek dan harganya masih terus turun ya, ini habis bagi dividen malah turun lagi nih untuk saham HMSP. Untuk harganya kemarin Jumat minus 0,53%, close-nya di 935, udah di bawah 1000 ya. Secara Fibonacci untuk support selanjutnya ada di 920. Perhatikan saja level ini misal besok masih turun ya, kalau kita cek untuk transaksinya HMSP kemarin tanggal 23 ASINnya keluar net sell 8,4 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 19 untuk ASINnya udah net sell 41,9 M ya. Jadi untuk saham UNVR, HMSP itu ASINnya terus cenderung keluar ya untuk HMSP. Kemarin ada ZP yang jualan 6,1 M cenderung distribusi ya, valuasinya 6,7 dan net sell 6,1. Untuk lokalnya yang nampung ada CDAIMG. Untuk sama MSP juga nggak ada yang akumulasi banyak, nggak ada yang goreng juga ya, maksudnya, yang nggak terlalu rame lah intinya seperti itu untuk saham MSP kemarin Jumat. Mungkin kalau masih turun, ya perhatikan aja level 920 kalau buat teman-teman yang emang minat entry di saham HMSP. Kalau di area sini sekiranya nggak bisa jual bisa, kalau mau spekulasi buy ya. Cuman kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan, masing-masing. HMSP pernah nyentuh level 700-an ya. Takutnya kalau sampai jebol 920 kalau nggak ada yang jaga harga itu bisa ngejar turun lagi ke level 880-an. Coba kalau kita cek sekilas gimana untuk, HMSP fundamental perusahaannya. Untuk IPS di kuartal 1 sih naik ya, jadi IPS-nya naik dan semoga aja kuartal 2 juga naik ya untuk pendapatan HMSP dan harga sahamnya bisa, naik juga. Kemungkinan, gimana ya, di harga saat ini PBV-nya 3,5, kalau secara historical sih ini hitungannya udah lumayan di bawah ya PBV HMSP 3 kali itu dan dividend yield-nya turun 5%. Iya, untuk kalau mau entry sih bagusnya ini, perhatikan saya level 920 kalau ada yang jaga harga ya, kemudian sih kalau menurut saya masih cenderung lesu, kalau nggak turun paling ya konsolidasi. Oke, itu untuk saham MSP. Selanjutnya kita cek saham ACES ya. Untuk saham S Hardware ini juga mau bagi dividen untuk saham S Hardware ini. Harganya kemarin nggak kemana-mana ya, kalau kita cek untuk, transaksinya. Untuk ACES kemarin tanggal, 23. Kalau dalam 1 minggu sih ASINnya netbuy dan kemarin tanggal 23 kemarin Jumat juga ASINnya masih netbuy ya. Kalau kita cek dari tanggal 19 dalam 1 minggu terakhir untuk ASINnya netbuy 71 M di saham S Hardware. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham S Hardware kemarin tanggal 23 yang masuk itu YUKZ, ini kan broker asing ya untuk YUKZ-nya. Ya, YUKZ versi asing. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk, S Hardware ini yang masuk ya ini AK, AI ya, asing-asing ini produk asing. Dan untuk comeback-nya untuk saham S Hardware itu kalau nggak salah tanggal 4 atau tanggal 5 ya. Tanggal 4 ya untuk comeback tanggal 4 Juni semoga saja untuk saham S Hardware menjelang comeback bisa, uji resistennya ya, paling nggak bisa ngejar resistennya di level 740 kalau bisa breakout di atas 705, 710 ya, ngejar 740. Kemungkinan seperti itu sih secara teknikal. Untuk supportnya ada di level 610-an dan untuk yield untuk saham S Hardware itu ya nggak gede-gede banget ya, sekitar 4% kalau nggak salah. Ya di sini untuk S Hardware bayar dividen yield-nya 4,6%, jadi habis,
Kamset kemungkinan sih kalaupun turun nggak sampai, dalam-dalam banget ya, semoga aja paling cuman 4 atau 5%. Dan kalau untuk support kuatnya di 610 misal berapa persen kalau dari harga sekarang ke 410 ini 9% ya. Kalau menurut saya sih apalagi kalau aslinya terus masuk ya, kemungkinan sih kalaupun turun nggak dalam-dalam banget ya. Jadi semoga saja untuk saham es hardware udah ada tanda-tanda buat uptrend-nya lebih lama lagi ya. Oke itu untuk saham es hardware, untuk aslinya sih cenderung masuk untuk beberapa, hari terakhir. Semoga aja bisa melanjutkan kenaikannya, untuk resistennya ada di 740, tapi menjelang comeback, ya perlu hati-hati sih. Oke itu untuk saham es hardware ya, untuk support sih di 610, kalau di tengah-tengah seperti ini kalau mau entry, sebenarnya nanggung sih. Pas di area support ya, dekat-dekat support kalau mau entry itu. Oke itu untuk saham es hardware ya, selanjutnya kita cek, saham, Bank BTN. Bank BTN juga kemarin nyentuh resisten tapi habis itu turun lagi ya. Untuk resistennya masih di 1340 tapi habis itu turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BBTN kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir aslinya masuk 40,1 M ya, ini dari tanggal 19 Juli. Untuk kemarin Jumat tanggal 23 untuk ASI-nya masuk 4,4 M, jadi ASI-nya masih masuk kemarin Jumat untuk saham BBTN. Semoga saja untuk minggu depan bisa breakout ya. Untuk BBTN dalam 1 minggu terakhir ini kita bisa lihat barang-barang cenderung diakumulasi, dan yang masuk ini asing ya, AK versi asing, NetB 29,8 M, kemudian BK versi asing masuk 6,6 M, CC versi asing masuk 5,4, BB versi asing masuk 2 M-an, dan yang, keluar untuk asingnya IF paling banyak 2,6 M, sedangkan untuk lokalnya juga, lebih banyak yang masuk sih. Jadi untuk saham, Bank BTN semoga aja minggu depan bisa breakout di atas 1340 dan naik lebih tinggi lagi ya. Semoga aja sih seperti itu, eee, untuk saham Bank BTN. Menurut saya untuk minggu depan ya, kayaknya sih kalau nggak konsolidasi di area sini malah bisa naik. Oke itu untuk saham, Bank BTN, selanjutnya kita cek saham Bank BJTM ya, BJTM, BJBR itu polanya sama, ini BJTM. Untuk BJBR-nya ya sama kan, untuk, pergerakan harganya juga nggak terlalu rame-rame banget, dan ini saham biasanya yang ditunggu-tunggu itu dividennya ya. Habis bagi dividen, ya di area sini open ke bawah ya, turun dulu habis itu konsolidasi di area sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya, BJTM kemarin tanggal 23 aslinya keluar 166 juta ya. Untuk BJTM nah kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir juga ini kita bisa lihat barang-barang ya yang untuk transaksinya itu didominasi oleh, ya broker-broker retail sih, XL, YP, NI, XP. Jadi kemungkinan untuk, saham BJTM, BJBR itu ya masih akan kayak gini aja, nggak, kalaupun gerak itu nggak lebar-lebar banget ya untuk pergerakan harga sahamnya. Untuk area support resistennya secara Fibonacci, resistennya ada di 675 untuk, resisten BJTM, dan, support-nya ada di 600, 605. Oke itu untuk saham BJTM, mungkin buat teman-teman yang mau entry kalau untuk trading sih bisa dipertimbangkan saham yang lain dulu, tapi kalau mau invest dan mau nyicil ya kayaknya sih momennya belum tepat ya kalau untuk sekarang ini, apalagi habis belum lama bagi dividen. Coba kalau kita cek sekilas untuk BJTM ya, sekilas untuk laporan kuartal satunya turun ya, untuk IPS-nya turun ya.
IPS turun dan kurang bagus sih ini ya untuk pertumbuhan perusahaannya. Pendapatannya turun dan diproyeksikan tahun 2023 ini IPS-nya cuma 81. Kemudian kemungkinan kalaupun bagi dividen itu nggak segede yang kemarin ya untuk tahun depan kalau, pendapatannya terus cenderung turun. Di harga saat ini PB-nya di bawah 1 kali 0,82, valuasinya sih ya lumayan menarik ya, yield-nya 8%. Tapi kalau mau entry kayaknya sih cenderung masih bisa turun lagi, apalagi kalau lihat EPS di kuartal 1 turun ya, ada di 600 mungkin bisa perhatikan saya level ini ya kalau mau nunggu untuk saham BCTM bagusnya. Cuman kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke itu untuk saham BCTM ya, selanjutnya kita cek saham EMTK. Untuk saham MTEK ini habis naik kemudian konsolidasi konsolidasi ya, habis naik. Mencoba naik dan kemarin-kemarin sih minus 1,38% untuk saham MTEK. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, MTEK kemarin tanggal 23 aslinya keluar 1,5 M, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 19, untuk aslinya net sell 27,2 M ya, keluar tapi aslinya. Dalam 1 minggu terakhir ini aslinya cenderung keluar sih, angka BK keluar, untuk BK-nya net sell 12,2 M, untuk angkanya net sell 7,9. Kalau lihat setelah histori untuk trennya sih masih kuat di bearish-nya ya. Jadi masih kuat di bearish, takutnya kalau untuk saham, MTEK itu besok langsung bentuk candle merah besar turun, yaitu apalagi kalau sampai jebol di bawah 580 ya itu bisa turun lebih dalam lagi, secara teknikal sih seperti itu. Dan ini mau bagi dividen sih untuk saham EMTK, dividennya MTEK. Kemarin Jumat itu XZ ya, harganya XZ turun 1,3% aja ya, karena untuk dividennya juga nggak, gede-gede banget ya. Untuk dividennya habis bagi dividen ternyata MTEK. Untuk MTEK, mana ini? Untuk besok minggu depan sih kayaknya mungkin masih akan konsolidasi dulu ya untuk saham MTEK ini, kemungkinan sih seperti itu. Kalaupun naik resistennya ada di 810 ya, bisa breakout di atas itu bisa naik lagi lebih tinggi. Kalau kita cek coba dari harga bawah dari tanggal 29 Mei untuk saham MTEK, dari tanggal 29 Mei siapa yang pegang barang paling banyak? Dari tanggal 29 Mei untuk saham MTEK ini, yang pegang barang paling banyak BK ya, cuman untuk BK-nya sendiri itu dalam 1 minggu terakhir ini cenderung keluar, jadi kalau misal BK-nya terus jualan ya agak perlu hati-hati sih untuk saham MTEK, untuk AVGP-nya di 677, 677. Untuk BK-nya masih posisinya floating profit sampai, hari ini 677. Mungkin buat teman-teman yang mau entry bisa pertimbangkan aja 675 ya, sekiranya di 675 itu nggak bisa turun atau ada yang jaga harga di area ini sih, di area sini bisa pertimbangan kalau mau spekulasi buy di 675 ini, di area AVG-nya BK sih. Siapa tahu BK walaupun beberapa hari terakhir dalam 1 minggu ini keluar, ketika mendekati AVG-nya, jaga harga dan harganya naik lagi. Semoga aja seperti itu. Perhatikan saja 675 ya, ini support, terdekatnya sih untuk saham MTEK. Oke itu untuk saham MTEK, kalau menurut saya sih cenderung masih merah ya untuk besok Senin, kemungkinan seperti itu, kalaupun naik ya ini resistennya ada di 810. Oke itu untuk saham MTEK, selanjutnya kita cek, eee, saham MTEL ya, MTEL, Mitratel, ini juga harganya udah mulai naik ya, cuman konsolidasi ya habisnya mulai naik.
sempat nyentuh level 620 ternyata ya untuk saham MTEL yang di yang tiap hitungannya sih fundamentalnya cukup bagus ya untuk saham MTEL ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita cek untuk transaksinya, tapi aslinya itu cenderung keluar untuk saham MTEL. Untuk MTEL ini dalam 1 minggu terakhir aslinya net sell 9,8 M, untuk kemarin tanggal 23 aslinya masuk sih, nggak banyak-banyak banget 900-an juta MTEL. Ini kelihatan ya, kalau kita cek dari tanggal 29 Mei, yang keluar tuh BK, KZ, RX, YU, ini kan broker-broker asing ya, jadi aslinya terus keluar di saham MTEL, untuk lokalnya yang masuk LG dan KZ. Dan untuk saham MTEL ini kalau mengikuti dari awal IPO itu yang cenderung masih akumulasi itu CC ya kayaknya. Underwriter-nya masih pegang barang cukup banyak ya, paling banyak malahan, jadi diakumulasi oleh lokal sebenarnya untuk saham MTEL ini. Jadi kalau aslinya keluar ya harganya naik, itu normal sih kalau menurut saya. MTEL kalau kita cek kemarin Jumat tanggal 23 Juni, nggak rame-rame banget ya, ini sesinya masuk lagi ini 2,8 M dan yang keluar PD keluar 1,5. BK akan masuk malah ini cuman kecil. Mungkin untuk besok Senin harganya, masih konsolidasi ya untuk saham MTEL. Ini juga pergerakannya agak lelet juga ya untuk saham MTEL ini. Mungkin menurut saya untuk saham MTEL masih akan konsolidasi untuk, besok Senin ya. Semoga aja bisa naik lagi ini untuk saham MTEL, soalnya kalau lihat secara histori juga udah polanya itu habis turun naik, kemudian turun naik, ini habis turun naik, cuma naiknya itu masih nanggung ya, semoga aja bisa naik lagi, paling enggak, ke level berapa ya, kalau kita pakai, Bollinger kayaknya sih kurang pas ya. Ini juga kalau pakai Fibonacci kemungkinan nggak pas sih, soalnya untuk, polanya itu ya ini sih, mungkin perhatikan saja level ini ya, 680 685 bisa breakout di atas itu. Ya semoga aja untuk saham MTEL bisa ngejar 720-an. Oke itu untuk saham, MTEL ya. Ini sih masih mencoba breakout di atas 680, semoga berhasil. Selanjutnya kita cek saham HIL. Untuk saham HIL kemarin turun 7,8% ya kemarin Jumat, dan close-nya pas di area support 2.600, 2.580 ya, sedikit di bawah support. Untuk besok secara teknikal sih lihat aja di awal market, kalau langsung merah ya jangan entry dulu ya, sabar. Takutnya kalau turun lebih dalam itu bisa ke level 2.100-an untuk saham HIL secara teknikal. Apa kalau kita cek untuk transaksinya HIL, untuk HIL kemarin tanggal 23, lebih banyak yang keluar jadi cenderung didistribusi. HIL aslinya net sell 3,3 M ya, jadi yang keluar ini asing ya. Kemarin tanggal 23 untuk aslinya yang keluar ada AK, CC, BK, versi asing keluar di saham HIL. HIL ini belum, lama IPO ya untuk harga sahamnya.
Ya, untuk besok sih lihat aja di awal market sih, kalau langsung merah jangan buru-buru entry, kalau mau entry bisa pertimbangan di dekat-dekat area 2.200-an lah ya, di area sini kalau ada yang jaga harga, misal besok langsung dibuka merah. Kalau kita cek coba dari harga atas dari tanggal 19 Juni untuk HIL, dari 1 minggu terakhir ini untuk HIL cenderung didistribusi oleh asing ya, AKDP keluar jadi, perlu hati-hati sih. Oke, itu untuk saham HIL ya, untuk supportnya misal besok langsung merah tadi level 200 2.180 2.200. Oke, itu untuk saham HIL dan untuk, resistennya misal besok langsung merah ya, ya sebenarnya sih, kemarin penutupannya itu di area support sih, tapi kalau besok merah otomatis supportnya udah jadi, resisten. Oke, itu untuk saham HIL, selanjutnya kita cek saham Dewi, ini ARB lagi ya, untuk saham Dewi ARB lagi. ARB lagi dan nggak ada perlawanan, ini udah satu market cap-nya nggak terlalu gede ya untuk saham Dewi ini, dan ini juga kalau nggak salah bisa sampai di bawah 50 ya, kalau nggak salah ini saham anu, Dewi. Coba kalau kita cek sekilas untuk Dewi, untuk transaksinya apakah ada yang nampung? Belum sih kayaknya. Untuk Dewi dalam 1 minggu terakhir ini ya ini didistribusi oleh CP, AT, BK, yang nampung BR, AZBS ya untuk kemarin Jumat tanggal 23. Oh ada enggak BR sih, CP-nya terus jualan ya. Target market utama juga CP, jadi mungkin kalau CP-nya udah nggak jualan untuk saham Dewi ini bisa paling nggak bangun lah ya, paling nggak ada perlawanan. Tapi kalau CP-nya terus jualan lumayan seperti ini 1,3 M hitungannya untuk sekelas saham Dewi ini lumayan banyak loh, soalnya, eee, nggak gede-gede banget untuk market cap Dewi ya. Untuk besok Dewi di harga saat ini berapa untuk valuasinya coba kita cek sekilas. Kayaknya sih ya mahal untuk valuasi Dewi. Untuk Dewi di harga saat ini valuasi PBB-nya masih di atas 2. Jadi untuk besok sih kayaknya masih ada kemungkinan sih open gap bawah. Tapi kalau lihat, CP jualannya udah semakin menurun atau enggak nih, kalau dalam 1 minggu terakhir untuk CP udah jualan 12,6 M ya, tapi belum ada yang nampung. Eee Mending, kalau mau entry jangan buru-buru sih, nunggu paling enggak di bawah 100 ya mungkinlah ya, untuk saham Dewi ini di bawah harga IPO-nya. Untuk IPO Dewi itu di harga berapa kok lupa? IPO Dewi ya. IPO-nya di harga 100 ya, dan yang, dijual di publik 35% ini hitungannya cukup gede ya untuk, saham yang baru IPO. Jadi, perlu gimana ya, ya kalau mau entry aman sih nunggu di bawah 100 aja ya. Kalau di bawah 100 kemudian ada tanda-tanda untuk Dewi itu mau rebound, ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Yang belum punya posisi ya, yang udah punya posisi ya gimana, sabar aja jangan buru-buru average down kalau belum mau cut loss ya. Tapi kalaupun mau average down untuk saham seperti Dewi ini ya perlu hati-hati sih, kalau kebanyakan malah nanti nggak naik-naik lagi untuk harganya.
Cuman kembali lagi ya, disclaimer mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada, video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.